Ah, ada ojol masuk pasar malam hantu. Kok bisa itu? Suka sama cerita horor? Sini. Penakut, minggir. Cerita ini tuh aku ambil dari Kaskus Stories from the Heart yang dikirim oleh seseorang yang bernama Miki. Ceritanya tuh berawal dari Miki yang pada saat itu pulang jam 8 malam, langsung tuh pesan ojek online. Ya, untuk pulang lah, biasa dari kantor. Nggak lama kemudian, ojolnya pun datang. Dan yang datang itu adalah seorang bapak-bapak parubaya yang agak lesu, capek habis kerja seharian. Nggak pakai lama, Miki pun naik tuh ojol dan mereka pun jalan. Sekitar perjalanan 100 meter, Miki pun akhirnya ngobrol nih sama bapak-bapaknya biar nggak terkesan kaku dan terkesan sepi gitu saat perjalanan. Ya, sesekali bapaknya jawab tuh pertanyaan si Miki sambil ngangguk-ngangguk dan jawabannya tuh ya juga singkat. Setelah agak lama Miki ngobrol sama ojolnya, tiba-tiba ojolnya ngomong kayak gini, "Mas, udah pernah ngelewatin kampung hantu atau mungkin pasar malam hantu, Mas?" Ya sontak saja, Miki kaget dong dan tanya sama bapaknya, "Emang ada pasar malam hantu, kampung hantu?" "Ah, aku nggak pernah denger, Pak." "Emang Bapak pernah ngelewatin?" Malah beneran dong. Bapaknya tuh ternyata pernah ngelewatin kampung hantu, pasar malam hantu. Tepatnya 3 hari yang lalu sebelum jemput si Miki. Sekitar 3 hari yang lalu, mungkin ya pukul jam 12 malam, ojolnya tuh kepingin pulang karena kondisi udah capek, lelah, dan udah malam juga. Tapi ketika bapaknya ingin pulang dan jalan tuh menuju rumahnya, bapaknya tuh lupa kalau aplikasi yang ada di HP-nya itu masih nyala. Ya nggak sengaja ada tuh orderan terakhir yang masuk ke aplikasinya itu. Namanya juga seorang ojol, karena takut ratingnya turun, akhirnya bapaknya tuh nerima orderan terakhir. Dan ketika bapaknya jemput, ternyata penumpangnya adalah seorang laki-laki yang masih muda. Tujuan dari orderannya tuh agak-agak lumayan jauh, ya kira-kira sekitar 10 km. Ya udah, mereka setuju dan akhirnya mereka pun jalan. Tapi anaknya ini tuh nggak ngarahin jalannya sesuai dengan map yang ada di aplikasi ojolnya, tapi anaknya tuh ngarahin ke jalan lain biar cepet nyampe gitu. Ya udah, mereka pun akhirnya belok ke Karya Timur yang merupakan daerah pergudangan di Kota Malang. Emang sih Karya Timur itu emang banyak gudang-gudang di situ dan pabrik-pabrik di kisah situ. Suasana pada saat itu ya cukup sepi karena ya emang itu tuh daerah pabrik dan gudang-gudang. Apalagi saat itu tuh udah pukul 12 malam, tentu saja tambah sepi. Ditambah lagi jalan daerah situ tuh sangat-sangat remang-remang dan hampir nggak kelihatan jalan ke depan karena ya lampu yang ada di daerah situ cuma lampu dari pabrik atau dari gudang yang menyinari sekitar. Ditambah lagi nggak ada kendaraan yang lewat, yang ada malah bangkai angkot yang sudah tidak terpakai lagi. Awalnya tuh suasananya biasa aja, tapi kok lama-lama ngelewatin jalur ini kerasa dingin banget. Dinginnya itu juga sampai nusuk ke kulit-kulit gitu. Tapi ya Pak Agus ini, si driver ojolnya, nggak mikirin aneh-aneh dan tetap terus jalan. Yang tadinya jalannya tuh remang-remang dan hampir nggak kelihatan di depan, tiba-tiba di depan itu kerasa terang banget dan kerasanya tuh rame kayak suasana pasar malam gitu. Jadi tuh banyak orang gitu. Makin lama makin deket tuh ternyata beneran itu pasar malam. Banyak orang di situ, banyak orang main, banyak orang jualan. Tapi yang aneh di sini, orang-orangnya tuh pada pucet dan mukanya tanpa ekspresi. Gimana tuh orangnya kok jadi pucat semua, nggak ada ekspresinya? Pak Agus tuh di situ sebenarnya udah merasa aneh. Tapi ya Pak Agus tuh tetap jalan, ya walaupun sambil melanin motornya buat ngeliat kanan kiri. Dan ternyata bener aja, orangnya tuh beneran pucat tanpa ekspresi dan juga nggak ada obrolan sama sekali. Padahal suasana itu tuh rame banget. Nggak tahu kenapa rasanya aneh. Mereka terus berjalan tuh dan akhirnya melewati pasar malam. Pas ketemu perempatan, mereka tuh jalan. Tapi yang aneh di sini, mereka tuh balik lagi, kayak nggak bisa keluar dari perempatan ini, kayak loophole gitu, diputerin terus. Karena Pak Agus tuh udah merasa aneh nih ketika ngendarain, Pak Agus akhirnya tuh tanya ke penumpangnya, "Mas, beneran tahu nggak sih jalan ini? Kok rasanya kayak muter-muter nggak bisa lanjut nih jalan?" Nah, pemudanya tuh jawab gini, "Tahu kok Pak, tapi ya nggak tahu kenapa ini rasanya beda aja, kayak saya belum pernah ngelewatin jalan ini." Karena mereka tuh nggak tahu mana jalan yang benar, mereka tuh tetap terus jalan. Pas jalan nih, mereka tuh terus ketemu orang-orang yang tuh pucat tanpa ekspresi dan nggak tahu kenapa beda kayak orang biasa. Mereka tuh terus jalan. Tapi akhirnya tuh mereka menyerah dan memutuskan untuk berhenti. Akhirnya pun mereka berdoa semoga ditunjukkan jalan yang benar agar bisa keluar dari daerah tersebut. Ya habis doa itu, akhirnya ada cahaya yang lumayan terang dan mungkin saja itu merupakan petunjuk agar bisa keluar dari jalan itu. Dan Pak Agus pun lewati tuh jalan yang diterangi itu. Pas ngelewatin jalan yang ditunjuk tadi, Pak Agus tuh ngerasa kulitnya tuh dingin banget sampai dinginnya itu nusuk ke kulit. Nah, mungkin aja itu merupakan tanda kalau mereka tuh udah mulai bisa keluar dari daerah itu. Mungkin sebutannya dimensi lain atau kampung setan kali ya. Akhirnya bener aja, mereka pun berhasil keluar dari kampung setan itu dan ketemu tuh jalan utamanya. Anehnya di sini, mereka tuh malah balik lagi ke tempat si Pak Agus jemput penumpangnya. Kok bisa ya? Penasaran. Pas
Pas mereka ngeliat ke belakang, yang tadinya mereka pikir itu merupakan jalan, ternyata itu tanah kosong. Dan pas ngeliat jam, ternyata tuh udah 3 jam. Yang menunjukkan sekarang tuh udah jam 3 pagi. Padahal tuh mereka baru kerasa 10-15 menit. Ya, mereka bener-bener bingung tuh di situ. Makanya banyak-banyakin baca doa kalau pas lagi ngalong atau narik penumpang tengah malam terutama. Biar nggak kayak ojol kayak tadi ini nih. Mungkin ojol-ojol di sini punya cerita serupa. Dan kalau kamu punya cerita serem juga, bisa kirim ke aku. Bye.